Penyitaan barang terhadap DC pinjol itu sudah mulai dilakukan tahun 2025. Jadi ada orang yang datang ke rumah kalian mengambil barang kalian secara paksa sebagai jaminan untuk kalian itu membayar hutang pinjol tersebut. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya penagihan DC pinjol yang sekarang itu katanya sudah diperbolehkan dan sudah melakukan yang namanya penyitaan barang atau pengambilan barang secara paksa ke rumah nasabah dengan rincian barang yang berharga ya, untuk sebagai jaminan nasabah tersebut membayar hutang di pinjol tersebut. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena memang mungkin ada sedikit berita yang viral juga kemarin itu di media sosial. Terus kemudian yang kedua, ada juga teman-teman yang kemarin tuh nanya di video saya sebelumnya, dan juga ada pertanyaannya dia itu double ya, di Instagram iya, di komentar juga iya. Buat kalian juga yang mau tanya-tanya boleh tinggal tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saya, itu boleh ya teman-teman semuanya. Atau mau sharing bareng konsultasi gratis boleh, silahkan. Dan tapi ingat, saya sendiri bakal jawabnya itu bukan via DM Instagram, tapi saya akan balas menggunakan video agar jawabannya itu lebih lengkap, lebih detail, dan juga lebih komplit ya teman-teman. Oke. Jadi masalah pertanyaan terhadap yang namanya penyitaan barang. Nah, penyitaan barang oleh DC pinjol sangat tidak diperbolehkan ya, itu melanggar aturan. Ya, kenapa? Ya, pinjol itu bukan kayak pinjaman bank, beda. Kalau bank kita sudah tidak mampu bayar, kita sudah tidak bisa membayar lagi, maka bank bisa mengambil aset kita seperti motor atau mobil atau bahkan rumah, itu diambil bisa dan diperbolehkan, dan memang sering banget terjadi. Kalian mungkin sering lihat kan, ada rumah yang disita oleh bank, kendaraan yang disita oleh bank, motor, mobil itu disita. Itu bisa dan itu diperbolehkan karena memang hukumnya seperti itu. Tetapi untuk kasus pinjol hutangnya 100 juta, 200 juta, atau 300 juta, itu masalah pinjol tidak diperbolehkan untuk disita, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena sistem pinjaman pinjol dan juga bank itu berbeda. Pinjol itu adalah sistem pinjamnya KTA atau panjang dari kredit tanpa agunan. Ingat, kredit tanpa agunan. Jadi tidak ada jaminan ya. Terus kalau bank itu berbeda, harus ada agunan dengan nominal tertentu. Nah, makanya pinjol ini bunganya sangat besar. Berbeda dengan perbankan. Kalau kalian hitung-hitung, bunga per tahun untuk pinjol itu bisa sampai 50% lebih. Atau bahkan sampai 100%. Hutang kalian itu 10 juta, kalian kalau tenornya 1 tahun, itu hutang kalian bakal disuruh bayarnya sampai 20 juta. Sedangkan kalau di bank, tenornya 1 tahun, itu bunganya paling ya 10%, 13%, paling besar itu di angka 30% ke bawah. 20% itu udah gede banget. Dan bunga per tahunnya itu sampai 20%, itu bank udah gede banget. Nah, itu beda ya. Kalau pinjol itu bisa sampai di atas 50%, bahkan sampai 100% bunganya per tahun. Jadi karena memang regulasinya seperti itu. Kalau KTA, kredit tanpa agunan, itu tidak boleh mengambil barang apapun tapi dia dapetin bunga yang begitu besar. Tapi kalau di perbankan itu sistemnya beda ya teman-teman semuanya. Gampangannya, simpelnya seperti itulah. Jadi kalau misalkan ada DC yang datang ke rumah kalian meminta barang berharga sebagai jaminan, itu kalian berhak menolak. Kalau misalkan DC itu maksa mengambil barang kalian, kalian tinggal teriak aja maling, maling gitu aja ya. Karena memang itu sudah sangat melanggar aturan. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya mah berbeda lah. Pinjaman bank dan juga pinjaman pinjol itu berbeda. Oke. Dan ingat, pinjol itu semuanya KTA, kredit tanpa agunan, tidak ada jaminan. Jaminannya bukan jaminan sih, hanya data pribadi kita aja, dan itu pun tidak boleh dipersebarluaskan juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh tinggal DM aja ke Instagram saya. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like juga ya. Saya tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.